Pengusiran ratusan pengungsi Rohingya sedang menjadi sorotan publik. Calon Wakil Presiden nomor 3 Mahfud MD menyebut Indonesia berhak mengusir Rohingya. Meski memiliki hak, namun Indonesia tidak bisa melakukannya. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD pada Kamis 14 Desember. Komentar itu disampaikannya saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, yang menilai Indonesia bisa saja mengusir pengungsi Rohingya. Mahfud menjelaskan negara yang melindungi pengungsi Rohingya adalah negara yang menandatangani UNHCR, sedangkan Indonesia sendiri tidak menandatangani UNHCR. Mahfud berpandangan kelompok etnis Rohingya seharusnya pergi ke negara lain, bukan mengungsi ke Indonesia. Akan tetapi Indonesia memiliki diplomasi kemanusiaan, maka pengungsi itu ditampung. Meski demikian, Indonesia berhak menolak dan meminta pengungsi Rohingya untuk pergi dari tanah air. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud MD juga sempat menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran dana. Ia berujar jika ingin menampung Rohingya, maka dana berasal dari dana pemerintah daerah atau Pemda. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran khusus untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Bahkan Republik Indonesia disebut sejatinya berhak mengusir warga Rohingya di Aceh. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD saat ditemui awak media di kawasan Menteng, Jakarta pada Kamis 14 Desember 2023. Mahfud mengatakan Rohingya hanya ditampung sementara demi kemanusiaan. Akan tetapi juga ada Pemda yang bersedia untuk memberikan penampungan, dirinya tidak mempermasalahkan. Ia menekankan pemerintah pusat tetap pada peraturan atau perjanjian hukum internasional yang tidak memiliki tanggung jawab atas pengungsi dari Rohingya. Sejauh ini, kata Mahfud, pemerintah telah menetapkan 3 provinsi untuk dijadikan tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya. Ia kembali mengatakan bahwa sifat dari pengungsian itu adalah sementara. Jadi pemerintah berhak saja meminta para pengungsi untuk meninggalkan tanah air. Aksi pengadangan dan penolakan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya sedang menjadi sorotan, bahkan penolakan tersebut disorot hingga media Arab. Media luar negeri menggaris bahwa Indonesia yang tadinya menerima namun kini menolak Rohingya. Dikutip dari Serambi News, salah satu media internasional yang menyorot penolakan itu ialah media berbasis Arab Qatar, yakni Al Jazeera. Media tersebut turut melaporkan warga Aceh yang menghadang pengungsi Rohingya. Kondisi itu karena masyarakat Aceh sempat menerima pengungsi Rohingya dengan penuh kehangatan, namun pada November 2023 warga Aceh mulai menyuarakan penolakan. Al Jazeera juga melakukan wawancara dengan salah satu pengungsi. Dikatakannya ratusan Rohingya hanya ditempatkan di penampungan sementara yang terletak di bibir pantai. Lantas media Arab itu menuliskan subjudul "Pantai yang Tidak Ramah" dalam pemberitaannya. Dalam laporannya dikatakan bahwa penduduk di Aceh tidak akan menyediakan dana, perbekalan atau perlindungan bagi pengungsi Rohingya yang datang. Tak hanya itu, media tersebut juga mengutip pernyataan dari pemerintah daerah di PD. Adapun pemerintah PD mengatakan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab menyediakan tenda atau kebutuhan dasar bagi pengungsi. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespons soal banyaknya pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. Gibran menegaskan bahwa mereka datang secara ilegal. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri acara Gibran menyapa umat Kristiani di NDC Central Park, Jakarta Barat pada Senin 11 Desember 2023 malam. Gibran menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan penanganan terhadap masalah ini, namun ia enggan menjelaskan lebih jauh lagi. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa yang harus lebih disejahterakan adalah rakyat Indonesia, sehingga menurutnya sangat penting untuk fokus ke kesejahteraan warga sendiri. Sebagaimana diketahui, sejauh ini sudah ada ratusan pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh. Dari data terakhir, Kapolsek Ruweng Raya Ibda Roli Juwiza Awe mengatakan di Gampong Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang baru mendarat ada sebanyak sekitar 135 orang.
Sosok Ustadz Dery Sulaiman belakangan menjadi sorotan seusai mengaku siap menampung pengungsi etnis Rohingya yang mendapat penolakan dari warga Aceh. Tidak hanya siap menampung, Ustadz Dery juga siap mencarikan pekerjaan. Pernyataan itu dilontarkan Ustadz Dery Sulaiman menjawab komentar dari warganet di TikTok pada Selasa 12 Desember. Sang pendakwa itu mengaku siap menampung pengungsi Rohingya yang ada di Aceh bila pemerintah mengizinkan. Ia mengaku memiliki lahan pesantren seluas 2 hektar yang dapat digunakan Rohingya untuk bertinggal. Diketahui sosok Ustadz Dery Sulaiman memiliki nama asli Dery Guswan Pramona. Pria kelahiran 1 Agustus 1978 itu merupakan pendakwa Jamaah Tabligh dan musisi Indonesia. Pada tahun 2000, Dery dikenal sebagai gitaris band metal bernama Betrayer. Kini ia berubah penampilannya menjadi seorang ustadz. Rambut gimbal dan aksesoris yang menjadikan musisi pun seolah lenyap. Ustadz Dery Sulaiman pun berganti tampilan pada 1998 dan fokus mendalami kehidupannya dengan religius. Ia kemudian menimba ilmu agamanya ke luar negeri seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Kembali ke tanah air, ia aktif berdakwah di Bali dan beberapa kota di Indonesia. Selain berkarir di musik dan pendakwah, Dery juga terjun ke dunia politik. Ia pernah ikut berkampanye untuk pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dalam pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Ia juga menjadi salah satu pengisi lagu 2019 Ganti Presiden yang ditulis oleh Sang Alang. Pengungsi Rohingya dikabarkan ngamuk dan merusak fasilitas penampungan di Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi perusakan itu terjadi karena pengungsi Rohingya kesal dengan adanya pemadaman listrik di lokasi penampungan pengungsi internasional tersebut. Dilansir dari tribuntrans.com, insiden itu terjadi di penampungan Puspa Agro di Sidoarjo pada Jumat 8 Desember malam. Para pengungsi Rohingya melempari dan merusak fasilitas penampungan. Akibatnya sejumlah kaca pecah hingga pot tanaman rusak berserakan. Insiden ini telah dikonfirmasi langsung oleh Kadif Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Herdaus, saat melakukan penyelidikan. Menurutnya, aksi perusakan tersebut terjadi saat terdapat gangguan yang mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik di penampungan oleh PLN sejak Jumat 8 Desember 2023 dini hari. Herdaus juga mengungkapkan bahwa perusakan itu berlangsung selama 15 menit dan dilakukan sekitar 30 pengungsi. Ia juga mengatakan setelah melakukan perusakan, para pelaku lari bersembunyi. Atas aksi tersebut, pihaknya mengadakan pertemuan dengan para stakeholder, termasuk dengan International Organization for Migration. Seorang nelayan nekat menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak mendarat di pantai Aceh. Dengan menggunakan kapal tua, pria parubaya itu meminta kapal pengangkut ratusan pengungsi Rohingya untuk menjauh. Dilansir dari Tribun Trans pada Selasa 12 Desember, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh hampir mencapai 2.000 orang. Namun aparat kepolisian rupanya belum terlihat melakukan patroli. Oleh karena itu, warga lokal berinisiatif untuk menghalau sendiri pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Belakangan, aksi seorang nelayan pun menjadi sorotan publik. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga sebagai nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua tersebut. Sementara itu, nelayan di Piruan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Piruan. Pengusiran ratusan pengungsi Rohingya sedang menjadi sorotan publik. Calon Wakil Presiden nomor 3 Mahfud MD menyebut Indonesia berhak mengusir Rohingya. Meski memiliki hak, namun Indonesia tidak bisa melakukannya. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD pada Kamis 14 Desember. Komentar itu disampaikannya saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, yang menilai Indonesia bisa saja mengusir pengungsi Rohingya. Mahfud menjelaskan negara yang melindungi pengungsi Rohingya adalah negara yang menandatangani UNHCR, sedangkan Indonesia sendiri tidak menandatangani UNHCR. Mahfud berpandangan kelompok etnis Rohingya seharusnya pergi ke negara
negara lain, bukan mengungsi ke Indonesia. Akan tetapi Indonesia memiliki diplomasi kemanusiaan, maka pengungsi itu ditampung. Meski demikian, Indonesia berhak menolak dan meminta pengungsi Rohingya untuk pergi dari tanah air. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud MD juga sempat menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran dana. Ia berujar jika ingin menampung Rohingya maka dana berasal dari dana pemerintah daerah atau Pemda. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran khusus untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Bahkan Republik Indonesia disebut sejatinya berhak mengusir warga Rohingya di Aceh. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD saat ditemui awak media di kawasan Menteng, Jakarta pada Kamis 14 Desember 2023. Mahfud mengatakan Rohingya hanya ditampung sementara demi kemanusiaan. Akan tetapi juga ada Pemda yang bersedia untuk memberikan penampungan, dirinya tidak mempermasalahkan. Ia menekankan pemerintah pusat tetap pada peraturan atau perjanjian hukum internasional yang tidak memiliki tanggung jawab atas pengungsi dari Rohingya. Sejauh ini, kata Mahfud, pemerintah telah menetapkan 3 provinsi untuk dijadikan tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya. Ia kembali mengatakan bahwa sifat dari pengungsian itu adalah sementara. Jadi pemerintah berhak saja meminta para pengungsi untuk meninggalkan tanah air. Aksi pengadangan dan penolakan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya sedang menjadi sorotan, bahkan penolakan tersebut disorot hingga media Arab. Media luar negeri menggaris bahwa Indonesia yang tadinya menerima namun kini menolak Rohingya. Dikutip dari Serambi News, salah satu media internasional yang menyorot penolakan itu ialah media berbasis Arab Qatar, yakni Al Jazeera. Media tersebut turut melaporkan warga Aceh yang menghadang pengungsi Rohingya. Kondisi itu karena masyarakat Aceh sempat menerima pengungsi Rohingya dengan penuh kehangatan, namun pada November 2023 warga Aceh mulai menyuarakan penolakan. Al Jazeera juga melakukan wawancara dengan salah satu pengungsi. Dikatakannya ratusan Rohingya hanya ditempatkan di penampungan sementara yang terletak di bibir pantai. Lantas media Arab itu menuliskan subjudul "Pantai yang Tidak Ramah" dalam pemberitaannya. Dalam laporannya dikatakan bahwa penduduk di Aceh tidak akan menyediakan dana, perbekalan atau perlindungan bagi pengungsi Rohingya yang datang. Tak hanya itu, media tersebut juga mengutip pernyataan dari pemerintah daerah di PD. Adapun pemerintah PD mengatakan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab menyediakan tenda atau kebutuhan dasar bagi pengungsi. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka